Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sahabat-sahabat Kipari dimanapun Anda berada. Mari kita bersyukur pada kesempatan yang baik ini. Kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan kajian ringkas ya. Yang pada kesempatan kali ini kita akan mencoba, saya pribadi akan mencoba untuk sedikit mengulas satu hadis yang terdapat di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sahabat-sahabat sekalian, sahabat Ipari, kaum muslimin, muslimat dimanapun Anda berada, kita akan mencoba untuk mengkaji hadis yang ke-15. Di sini hadis tentang berkata baik atau diam, memuliakan tetangga dan tamu. Matan hadisnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Hendaknya ia berkata baik atau berkata yang baik, aw liyasmut atau diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Dan barang siapa yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wal yaumil akhir dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sahabat-sahabat Ipari dimanapun Anda berada, kaum muslimin, muslimat rahimakumullah, hadis ini mengandung beberapa akhlak Islam yang penting. Dengan kata lain, kita bisa mengambil pelajaran penting dari hadis ini. Apa saja pelajaran penting yang bisa kita ambil? Yang pertama adalah kualitas iman seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir itu ditentukan oleh sikapnya terhadap dirinya, yakni berkata baik atau diam. Dan tentu juga ditentukan bagaimana sikap ia kepada manusia yang lainnya.
khususnya sesama muslim. Lalu yang kedua, berkata baik, falyakul khairan, berkata baik lebih utama dibandingkan dengan diam. Falyakul khairan, berkata yang baik-baik itu lebih utama dibandingkan diam. Namun jika tidak bisa berkata baik, maka diam lebih utama. Jadi jika tidak bisa berkata yang baik, ya sebaiknya diam. Hal ini berbeda dengan pemahaman orang barat ya, yang mengatakan bahwa silent is gold, bahwa diam adalah emas. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa warawaina 'anil Ustadz Abil Qasim Al-Qushairi rahimahullahu qala. Beliau mengatakan, kami telah meriwayatkan dari Ustadz Abul Qasim Al-Qushairi rahimahullah. Qala, beliau Al-Ustadz Abul Qasim Al-Qushairi itu berkata, as-samtu bisalamatin wa huwa al-aslu. Diam dengan kedamaian adalah menjadi dasar. Was-sukutu fi waqtihi, dan pada waktunya adalah sifat apa istilahnya? Diam gitu ya. Diam pada waktunya itu merupakan sifatur rijali, sifat apa? Jantan ya, laki-laki gitu. Kama annan nutqa, sebagaimana berbicara fi maudhihi, pada tempatnya, min asyrafil khisal, itu adalah merupakan perangai yang mulia. Wa qala, dan dia berkata, wa sami'tu Aba Ali ad-Daqqaq yaqul, dan beliau juga mengatakan bahwa aku telah mendengar Aba Ali ad-Daqqaq, ya, Aba Ali ad-Daqqaq berkata, man, barang siapa sakata 'anil haqqi, yang dia itu diam dari kebenaran, fahuwa syaitanun ahras, hati-hati, maka ia adalah setan bisu. Ini dikatakan dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Jadi kita harus sadar dan tahu persis bahwa ada kalanya memang kita harus berbicara, ada kalanya kita harus diam. Nah, apalagi di bulan puasa ini, itu harus pandai-pandai menjaga lisan kita. Tapi kita jangan kemudian hanya di bulan puasa menjaga lisan kita, tidak. Di bulan ini kita lebih ekstra lagi menjaganya, karena dikhawatirkan akan ya paling tidak mengurangi pahala puasa kita. Di luar bulan Ramadan, apakah boleh kita berkata sembarangan? Ya tentu tidak. Dimanapun dan kapanpun menjaga lisan itu adalah sebuah keharusan. Berkata baik itu merupakan sebuah keharusan. Namun jika berkata baik tidak dimungkinkan, ya lebih baik diam. Kan ada ya, mungkin kita pernah menjumpai orang yang ngomongnya itu tanpa dipikir. Hendak peduli apakah yang dilontarkan itu menimbulkan apa? Ya ketidakmaslahatan lah, ketidakbaikan bagi orang banyak. Maka kita sebagai seorang mukmin, sifat itu harus dihilangkan dalam diri kita.
Yang ada adalah kita ini harus menimbang apakah yang ingin kita lontarkan itu mendatangkan maslahat apa tidak, mendatangkan kebaikan apa tidak. Sebaliknya juga pada sisi yang lain, ada waktunya kita harus berbicara. Jika hal itu kaitannya dengan kebenaran, maka itu harus disuarakan. Sebagaimana dalam ibarat ini dari Abu Ali Ad-Daqqaq ini, man sakata 'anil haqqi fahuwa syaitanun akhras. Barang siapa yang dia itu diam dari kebenaran, maka dia adalah setan bisu. Jadi ada kalanya kita memang harus berbicara. Ya bicara yang benar tentu gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah dalam hadis ini memuliakan tetangga. Ini juga merupakan parameter keimanan kepada Allah Ta'ala dan hari akhirat. Hadis Nabi menyebutkan bahwa ketidakpedulian terhadap tetangga yang kesulitan itu merupakan tanda cacatnya iman seseorang. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma amana bi," tidak beriman kepadaku, kata beliau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man bata syab'anun," orang yang dia itu tidur dalam kondisi perutnya kenyang, wajaruhu ja'iun ila jandihi, dan tetangganya gitu ya, dalam kondisi kelaparan, wa huwa ya'lamu, dan dia mengetahui. Imam Al-Haytami mengatakan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Al-Bazzar dari isnad riwayat Al-Bazzar. Derajat hadisnya hasan. Sahabat-sahabat di Paris yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kisah ini nyata gitu. Ini dari salah seorang kawan saya itu pernah bercerita. Nah, ini mungkin ya bagian dari inilah pengamalan dari hadis ini. Dia tinggal di sebuah kompleks gitu ya. Ya di perkampungan lah. Yang lumayan padat penduduknya. Satu hari, satu malam, dia ini tidak sengaja mendengarkan percakapan tetangganya gitu. Dia mendengar anaknya merengek kepada ibunya. Dan itu sudah lumayan. Ya jam-jam orang tidur lah. Si anak mengatakan kepada ibunya, "Mak, lapar mak." Gitu. Si ibunya menjawab, "Tunggu bapak pulang nak." Gitu. Kawan saya ini mikir gitu. Ada apa gerangan dengan tetangga saya ini? Lalu kemudian beberapa saat lagi anak ini, "Udah mak, kalau nggak ada apa-apa makan mie aja gitu. Mie aja dah mak buatin." Ternyata si ibunya menjawab dengan jawaban yang sama. "Iya nak, tunggu bapakmu pulang dulu." Kaum muslimin rahimakumullah, kawan saya ini tahu betul pekerjaan tetangganya. Kalau dalam istilah kampung kami itu ngampas ya. Jualan keliling. Pakai sepeda motor itu jualan keliling. Dan itu berangkatnya dari habis subuh. Sampai malam itu dia belum pulang, bisa dibayangkan. Lalu kawan saya ini mikir gitu. Kenapa harus nunggu bapak pulang?
Dan ternyata suaminya memang belum pulang. Dan bisa jadi, kata kawan saya ini, malam itu tidak ada yang bisa dimasak oleh ibu ini. Kemudian kawan saya ini bergegas gitu. Membeli sembako, membeli beras, dan segala macam minyak, mie, telur gitu. Sembako lah. Lalu dibawa ke tetangganya itu. Tetangganya kaget gitu ketika melihat kawan saya ini membawa sembako. Dia nanya gitu, "Pak, ini untuk apa?" gitu. "Oh Bu, ini saya dapat rezeki. Dan ini saya sedang tasyakuran gitu. Maka sebagian saya bawa untuk Ibu." Sudah sampai di situ, ya terima kasih banyak Pak, terima kasih. Pemirsa sekalian rahimakumullah. Besoknya, ya karena dia punya anak seumuran, si anak yang tadi malam meminta makan kepada ibunya dan yang si ibu tadi yang menjawab, "Tunggu bapak pulang nanti." Dia bercerita kepada anaknya, "Tahu nggak? Semalam itu aku lapar sekali loh. Baru nggak ada apa-apa di rumah. Untung bapakmu ngasih aku beras gitu. Ada mie juga." Pemirsa sekalian, kita sebagai seorang mukmin harus peka dengan lingkungan kita. Orang hidup itu, istilah orang sepuh kita itu sawang sing nawang. Kita nggak tahu kondisi sebenarnya. Bukan ingin kita menyelidiki kondisi orang itu seperti apa, bukan ingin sok tahu atau ingin menyelidiki kehidupan orang itu seperti apa, tidak. Paling tidak kita ya pekalah dengan lingkungan sekitar kita. Dan sebagai seorang mukmin ya jangan berberat tangan untuk mengulurkan bantuan kepada tetangga-tetangga kita. Ya memang dalam perjalanannya sih tetangga itu memang ada yang baik, ada yang tidak baik. Tetapi disitulah tantangannya sebetulnya. Bahkan Rasulullah SAW itu selalu diwasiatkan oleh Jibril alaihissalam untuk memperhatikan tetangganya. Sahabat-sahabat ibadah dimanapun Anda berada, ada riwayat lain yang masih kaitannya dengan itu, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Laisal mu'minu billadhi yashba'u wa jaruhu ja'i'un." Gitu kan? Tidak beriman atau tidak layak disebut sebagai seorang mukmin, ya tidak beriman lah kira-kira gitu. Billadhi yashba'u, ya, yang kekenyangan dia, wajaruhu ja'i'un, sedangkan tetangganya itu kelaparan. Ini hadisnya dhaif sih disampaikan, tapi menguatkan derajat hadis yang sebelumnya, yang derajatnya hasan tadi. Lalu yang berikutnya, sahabat ibadi dimanapun Anda berada, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memuliakan tamu. Ini juga merupakan salah satu parameter kualitas iman seseorang. Dengan kata lain, bagusnya iman seseorang itu bisa dilihat atau bisa terlihat dari perilaku dan pelayanan seseorang terhadap tamunya. Al-Qadi'iyat itu mengatakan begini, makna hadis itu, makna hadis ini maksudnya, annaman iltazama syara'i'al islami, annaman iltazama syara'i'al islami lazimahu ikram jar wa dhaif. Jadi
barang siapa yang berkomitmen terhadap syariat Islam, wajib bagi dirinya itu ikram jarah wa dhaifah. Jadi memuliakan tetangganya dan juga memuliakan tamunya, ikramu jarihi wa dhaifihi. Jadi berbuat baik kepada keduanya, wa birrihima, yaitu berbuat baik kepada tetangga dan tamunya. Jadi sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, hadis ini berbicara juga secara luas bagaimana kita berinteraksi dan membawa diri dalam kehidupan sehari-hari kita. Jaga lisan kita, jaga perbuatan kita. Ini menjadi penting karena secara umum ini adalah merupakan perwujudan dari iman yang ada dalam diri kita. Jamaah sekalian, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai penyuluh ini juga yang selalu digaung-gaungkan adalah merupakan garda terdepan dari Kementerian Agama. Itu harus betul-betul memperhatikan hal ini. Jangan sampai penyuluh omongannya justru memperkeruh suasana, jangan. Perkataannya justru memperkisruh keadaan atau memperburuk keadaan, itu tidak boleh. Atau mungkin akhlak kita merupakan akhlak yang tidak baik, jangan. Jauhi hal itu. Ya, terlepas apapun kita secara umum, mau penyuluhkah, mau karyawankah, mau orang biasakah, pejabatkah, dan siapapun kita. Karena dalam hadis ini, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah, siapapun. Ini berlaku kepada siapapun yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi para pemirsa sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita tanamkan akhlak baik ini dalam diri kita, sehingga yang nampak pada diri kita adalah hal-hal yang baik. Tutur kata kita adalah tutur kata yang baik, perangai kita juga perangai yang baik, perilaku-perilaku kita juga merupakan perilaku yang baik. Dan kita berharap banyak ibadah puasa yang kita lakukan hari ini itu memberikan dampak maksimal untuk kita, memberikan dampak yang optimal untuk dapat merubah sifat-sifat yang tidak baik menjadi baik, perangai-perangai yang tidak baik menjadi baik. Ini baru berjalan beberapa hari, jangan sampai kita tidak mendapatkan apa-apa dari bulan suci Ramadan ini. Kalaupun toh kita belum baik misalkan, ya ayo kita berproses. Karena pada prinsipnya tidak ada manusia yang sempurna. Maka oleh karena itu yang harus kita lakukan adalah kita jangan pernah berhenti untuk selalu berusaha memperbaiki diri. Sehingga kita bisa mengikis kekurangan-kekurangan itu. Kalaupun toh akhirnya kita masih belum sempurna juga, ya tidak ada masalah. Kita jangan pernah berhenti untuk berproses menjadi baik itu. Jadi teman-teman sahabat-sahabat Ipari dimanapun Anda berada, kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami mengajak diri kami pribadi dan para pemirsa sekalian, mari kita tempa diri kita dengan menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan pendidikan, bulan untuk mengasah, bulan untuk belajar, bulan untuk mendidik diri kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi-pribadi yang tentunya selalu dan senantiasa mendapatkan ridha Allah, dan pribadi-pribadi yang selalu mendatangkan kemaslahatan bagi diri kita, bagi sesama kita, maupun bagi lingkungan yang ada di sekeliling kita. Saya kira itu kajian
singkat hadis arba'in pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.